Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan atau mengadakan kultum ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa serta salawat serta salam kita cucur limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menginjakkan kaki kita di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, di mana Allah mengobrol atau menambah pahala kita sebanyak-banyak mungkin. Alangkah baiknya di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, serta sholat sunnah yang dahulunya kita tidak lakukan. Di bulan suci ini kita harus melakukannya. Tapi banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan lapar dan hausnya saja. Di bulan Ramadan ini, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada sebagian muslimin atau sebagian seorang yang hanya mendapatkan laparnya saja dan hausnya saja. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Robba sa'imin haduhumin siyamihi ju'u wa'atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan hausnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Kabir dan menyatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa penyebab di balik semuanya itu? Mengapa dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja? Di sini saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama yaitu dia berpuasa tapi berkata dusta atau ajur. Ini perkataan yang membuat puasa seorang muslimin itu sia-sia, hanya merasakan lapar dan hausnya saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Man lam yada'u qala juri wal amala bihi fal yasalillahi hajajatun fi an yada'ala tu'amma mahu wassarobah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Lalu apa yang dimaksud ajur? Menurut Asyatu mengatakan bahwa ajur adalah berkata dusta dan menfitnah. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah larang. Lalu poin yang kedua yaitu berkata lagu atau sia-sia dan rofas atau kata-kata porno. Amalan kedua ini yang membuat puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan lagu dan perkataan porno. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Laisa siyamu minal aqli wassarob, innama siyamu minal lagwi wa rofas, fa'in sabaka hadda au jahalu alaika fatakul inni so'imu. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofats. Apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa yang dimaksud lagu? Dalam Fathul Bari, lagu ia mengatakan lagwa kalamil ladhi la'as lahu min batil wasabah
Lagu adalah perkataan sia-sia yang semisalnya yang tidak berfaedah. Lalu apa yang dimaksud dengan rafaz? Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan, wayut lak ala torid bihi wa ala fahsa fil qawla. Istilah rafaz digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Al-Hajri juga mengatakan, rokos isma jami likuli mayuri dahu roja min mar'at. Istilah rafaz adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki kepada wanita. Atau dengan kata lain, rafaz adalah kata-kata porno. Poin yang ketiga, melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan hausnya saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Ketahuilah, amalan taqarrubi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa, seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, tidak akan sempurna hingga seseorang mendekati diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dilarang, yaitu dusta. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Itulah sejelek-jeleknya puasa, yaitu hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari perbuatan maksiat. Ibnu Rajab mengatakan, ahwanu siyamu tarku sarobi wa to'am. Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Apakah dengan berkata dusta dan melakukan maksiat puasa seorang menjadi batal? Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang mubah tidaklah akan sempurna sampai seseorang menyempurnakan dengan meninggalkan perbuatan haram. Barang siapa yang melakukannya yang haram seperti berdusta, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan yang mubah seperti makan di bulan Ramadan, maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa orang semacam itu tetap dianggap sah menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, yaitu orang yang melakukan semacam ini tidak diperintahkan untuk mengulangi atau mengqadha puasanya. Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Inilah pendapat mayoritas ulama. Itulah diantara perkataan yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia di bulan suci Ramadan ini. Begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, melakukan perbuatan maksiat, sia-sia, dan mengunjing orang lain, dan perkataan-perkataan kotor. Terima kasih. Perkataan yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.